مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Hari ini kita telah berpindah ke tahun 1442 Hijriah, tepatnya 2 Muharram. Kita berada pada waktu saat ini 2 Muharram. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan bisa sampai umur kita di tahun 1442 Hijriah. Dan juga kita masih dijaga keimanan kita, masih Islam, dan insya Allah sampai mati jangan pernah lepas daripada agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal terkecuali dalam keadaan Islam. Disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satunya wasiat Nabi Ibrahim, memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Padahal anak-anaknya Nabi Ibrahim para nabi, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Bahkan seorang nabi sekalipun wasiatnya tetap diberikan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat kepada nabi, Nabi Ismail, Nabi Ishak, apalagi kita. Artinya kalau sudah menyangkut dengan wasiat berarti satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu nikmat Islam ini nikmat yang tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa dinilai dengan kemewahan duniawi. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah, beliau mengatakan nahnu fi rauhin wa rauha wa huburin wa istiraha, ni'matil Islam a'la ni'mah halat bisa'ah. Nahnu fi rauhin wa rauha wa huburin wa istiraha. Kita senantiasa berada dalam keadaan nyaman, tenang, bahagia. Kenapa? Karena kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Nikmat Islam adalah nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Maka wajib disyukuri. Nah, kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, menghindar dari maksiat, menghindar daripada dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, membersihkan hati, menjaga pandangan mata, menjaga lisan, menjaga seluruh anggota tubuh kita daripada dosa. Tujuannya satu, tujuannya agar amal-amal ini menjaga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak terlepas dari hati kita. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani rahimahullah, yang lahir tahun 471 Hijriah, meninggal 560 Hijriah, imam besar. Beliau berfatwa dengan 2 mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Beliau punya kitab, salah satunya berjudul Al-Ghunyah. Beliau mengajarkan kepada kita agar menjaga nikmat ini, nikmat Islam, nikmat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Ini kalimat kita bawa di dalam hidup kita. Ini kalimat kita jaga sampai kita meninggal dunia. Dan ini kalimat kita bawa di yaumil qiyamah, di saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalimat ini tidak terlepas di saat kita hidup,
jika kalimat ini tidak terlepas di saat kita meninggal dunia, jika kalimat ini tidak terlepas di saat kita dibangkitkan di yaumil qiyamah, maka aminin, aman sentosa, aman dari azab, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat dan ibadah lainnya tujuannya menjaga kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga diajarkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah qaddasallahu ruha wa nawwara dawriha. Beliau mengatakan yustahab, disunnahkan, idza ra'a bai'ah au kanisah, jika seseorang lewat tidak sengaja melihat tempat ibadahnya orang Yahudi atau tempat ibadah yang lainnya selain daripada tempat ibadah agama Islam, yaitu masjid, au kanisa, atau dia melihat gereja, au sami'a sauta syaburin au sauta nakusin, atau dia mendengar suara trompet. Orang-orang Yahudi kalau ibadah itu sebelum memulai ibadah dipanggil dengan cara meniup trompet. Seandainya tidak sengaja ataupun dengan sengaja mendengar nakus atau suara sautu nakusin, lonceng gereja, aura'a jam'an minal musyrikin wal yahud wan nasara, atau dia melihat orang-orang musyrik atau melihat orang-orang Yahudi Nasrani sedang pergi menuju ke tempat ibadah mereka, disunnahkan kita membaca doa. Apa doa tersebut? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan la na'budu illa iyyah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah Tuhan yang esa. La na'buduhu illa iya. Kami umat Islam hanya beribadah kepada Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini sunnah. Oleh sebab itu, kalau lewat di tempat ibadah-ibadah yang lain, tidak usah memandang. Bukan berarti tidak toleransi, tidak. Kalau tidak toleransi itu kita mengganggu, itu dilarang. Menghormati ibadah mereka, dihormati. Dengan cara apa? Tidak diganggu, tidak dilecehkan, tapi diajarkan. Kalau melewat di tempat-tempat ibadah yang lainnya, kenapa diperintahkan untuk bersyahadat? Karena menjaga kalimat ini jangan lepas dari hati kita. Bisa jadi ada yang lewat, oh itu Tuhannya ya, terbesik dalam hati pembenaran. Bisa saja ini benar nih Tuhan ini, maka keluar saat itu dari Islam. Membenarkan dalam hati, maka terbesit pembenaran tersebut akan membawa keluar daripada Islam. Oleh sebab itu, lewat di tempat-tempat ibadah yang lainnya tidak perlu dilihat, tidak perlu difoto, lewat saja. Kalau tidak sengaja melihat, baca doa tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan la na'buduhu illa iya. Kenapa harus dibaca doa tersebut? Karena yang pertama, Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan menurut mereka. Yahudi, Nabi Uzair diangkat sebagai Tuhan. Jadi melihat, kita disunnahkan membaca doa tersebut untuk menjaga agar kalimat ini jangan sampai terlepas dari sanubari kita, dari hati kita. Kalau sudah terlepas, maka sia-sia amal ibadah kita, sia-sia perjuangan kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah diamalkan. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, fa inna dzalika marwiyun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tadi itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan siapa yang baca doa tersebut,
di saat melihat gereja, melihat sinagog, melihat tempat ibadah lainnya yang non muslim, atau dia mendengar suara trompet, dia mendengar suara trompet yang memanggil untuk beribadah, atau suara trompet yang mengajak maksiat, atau suara lonceng berbunyi yang memanggil untuk beribadah, maka baca doa tadi. Nabi katakan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, ghafarahullahu lahu bi'adadi ahli syirki. Allah taala akan mengampuni kepada orang yang membaca doa tersebut dengan dosa-dosanya yang sebanyak orang-orang yang syirik kepada Allah. Itu di kitab Al-Bunyah tertulis oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah.